Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh pemikiran Barat, kajian Barat, yaitu yang bernama Christoph Lusenberg. Jadi Christoph Lusenberg ini yang pertama yaitu biografinya. Christoph Lusenberg ini merupakan seorang orientalis yang tertarik untuk meneliti Al-Quran. Dia merupakan seorang sarjana dari Jerman yang membantah pandangan Muslim ortodoks mengenai Al-Quran itu. Jadi sebenarnya Christoph Lusenberg ini bukan nama aslinya. Jadi Christoph Lusenberg ini nama samaran yang digunakan untuk merahasiakan identitas dari Lusenberg sendiri. Jadi sebenarnya nama aslinya itu yaitu Ephraim Malki. Nah, Ephraim Malki ini merupakan seorang orientalis yang berasal dari Lebanon dan memiliki warganegaraan Jerman. Christoph Lusenberg ini merupakan seorang orientalis yang menganut agama Kristen Ortodoks. Jadi dia tuh menganut agama Kristen secara fanatik dari gereja Ortodoks Suriah. Nah, dalam pendidikannya, Christoph Lusenberg ini meraih gelar MA atau Magister Agama dan Dr. Phil. Nah, Christoph Lusenberg ini mendapatkan gelarnya itu dalam bidang Arabistik. Menurut artikel-artikel yang dia buat atau yang dipaparkan itu ada beberapa alasan. Ada salah satu alasan mengapa Christoph Lusenberg ini menyembunyikan namanya. Jadi Christoph Lusenberg ini menyembunyikan nama aslinya itu untuk melindungi dirinya dari potensi-potensi kekerasan ataupun reaksi negatif seseorang kepada dirinya. Kemudian lanjut kepada langsung pemikiran tokohnya. Pemikirannya Christoph Lusenberg ini, beliau merupakan orientalis yang meneliti Al-Quran itu dari segi kebahasannya. Nah, menurut Christoph Lusenberg ini, bahasa Al-Quran itu bukan bahasa Arab, melainkan bahasanya itu dipengaruhi oleh bahasa Siro-Aramaik. Sumbangsihnya Lusenberg ini dalam salah satu karya, yaitu bukunya yang berjudul The Syro-Aramaic Reading of the Quran, yang artinya cara membaca Al-Quran menggunakan bahasa Syro-Aramaik. Itu merupakan sumbangsih yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dalam membaca Al-Quran menurut Lusenberg, agar seorang muslim, mungkin ditujukan kepada seorang muslim kan, ditujukan kepada seorang muslim supaya memahami dan mengerti bahasa asli yang digunakan dalam Al-Quran itu berasal dari bahasa Siro-Aramaik. Untuk bahasa Siro-Aramaik ini merupakan bahasa komunikasi tulis yang digunakan di Timur Dekat pada abad ke-2 sampai ke abad ke-7 Masehi. Nah, bahasa Siro-Aramaik ini merupakan atau menjadi alat komunikasi yang penyebarannya itu sangat luas dalam budaya Aramean, Arab, dan juga budaya Persia. Dan bahasa Siro-Aramaik ini menghasilkan beberapa literatur juga yang sangat kaya di Timur Dekat. Kemudian pada akhirnya bahasa Siro-Aramaik ini tergantikan oleh bahasa Arab pada abad ke-7 sampai abad
abad ke-18. Selanjutnya yaitu mengapa alasan dari Filsuf Luxemburg ini mengapa kok mengkritik Al-Quran menggunakan dari segi kebahasaannya gitu. Jadi menurut Filsuf Luxemburg ini bahasa yang digunakan dalam Al-Quran, cara membaca ataupun kiroat yang digunakan itu sangat berbeda gitu. Jadi karena itu menurutnya itu bahasa Al-Quran itu berasal dari Siro Aramaik. Kemudian beliau mengindikasikan bahwa bahasa Arab itu perlu bahasa yang belum mantap. Akhirnya memunculkan bahasa Siro, mengidentifikasi dari bahasa Siro Aramaik. Untuk contoh dari bacaan Al-Quran yang dari Siro Aramaik itu pada lafaz Quran. Nah, menurut kita sebagai seorang muslim itu Al-Quran itu berasal dari masdar atau kata benda yang berasal dari kata qoro'a, membaca, ataupun korona yang berarti menghubungkan. Nah, menurut Christoph Luxemburg ini itu keliru menurutnya. Menurut Christoph Luxemburg ini Quran itu berasal dari kata kiryanat dalam bahasa Siro Aramaik yang artinya yaitu ajaran liturgi dari kitab Tuna Injil. Nah, ya itu sebenarnya kata-katanya itu masih ada kemiripan, namun dari segi kalau kita memahaminya itu sudah beda gitu dari artinya. Terus untuk contoh lain yaitu terdapat pada lafaz koswaroh. Nah, kalau kita di dalam Al-Quran itu kan koswaroh ya koswaroh gitu. Nah, kalau menurut Christoph Luxemburg dalam bahasa Siro Aramaik itu koswaroh itu berasal dari kusuroh. Nah, itu perbedaannya. Kemudian lagi ada kata sayyiat. Kalau di bahasa Siro Aramaik itu bahasanya yaitu saniyat, bukan sayyiat. Mungkin cukup sekian dari pemaparan pemikiran dari Christoph Luxemburg. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang belibet, kurang enak didengar atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.